Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas medan magnet. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Kali ini kita akan membahas materi teori berkenaan dengan medan magnet. Ada dua hal yang kita pelajari, yaitu fluk magnetik dan medan magnetik. Ya, baik di kawat lurus, kawat melingkar, solenoida maupun toroida. Dikembangkan oleh Sujoko Channel. Silahkan Anda ikutin selalu video-video yang ada di channel ini. Bagi Anda yang merasa bahwa video-video ini bisa membantu dalam pembelajaran, silahkan Anda subscribe dan Anda bisa share dan like sehingga teman-teman Anda bisa merasakan bagaimana mudahnya belajar fisika di Sujoko Channel. Untuk bagian yang pertama kita bahas fluk magnetik. Fluk magnet adalah jumlah gaya medan magnet yang menembus suatu permukaan luas dalam arah tegak lurus. Misalkan kita punya luasan sebesar A ditembus oleh medan magnet ini, ya. Sebesar B, ya. Ini yang dikatakan fluk magnet, dia menembus secara tegak lurus. Kasusnya ada ketika medan magnetnya menembus secara tidak tegak lurus. Misalkan membentuk sudut tertentu terhadap garis normal, ya, membentuk sudut theta, ya, membentuk sudut theta terhadap garis normal. Sehingga fluknya ini kita harus proyeksikan B-nya karena di samping dia pakai cos, B kali A kali cos theta, di mana fluknya satuannya Weber, B-nya watt medan magnet, satuannya Weber meter pangkat min 2, A-nya luas penampangnya, luas bidang yang ditembus meter kuadrat, dan tetanya adalah sudut antara B dan garis normal, ya. Medan magnet dan garis normal. Baik, kita lanjutkan. Medan magnetik di sekitar kawat lurus berarus listrik, ya. Kita tahu ketika sebuah kawat lurus dialiri arus listrik, maka di sekitarnya ada medan magnetik, ya. Ini ketika kita ada punya kawat lurus, ya, ibu jari kita ini arah kawat, maka empat jari kita genggam, maka dia adalah arah medan magnetnya. Ya, kita genggam seperti ini, maka ibu jarinya ini adalah arah arus listrik dan empat jari yang lain adalah arus medan magnet. Ya, contohnya perjanjiannya adalah ketika dia keluar, ya, itu tandanya dia dot, ya, titik. Ketika dia masuk tandanya cross. Ini di contoh ini dia I-nya ke sebelah kanan, maka kita pasang tangan kita begini, di atas kawat dia akan keluar bidang, di bawah kawat dia akan masuk bidang, ya. Arahnya secara tegak lurus ini, ya. Nah, ini sama. Ini ketika I-nya ke kanan, ya, maka ada sebuah titik P, maka medan magnetnya arahnya adalah masuk bidang, ya. Ini adalah jarak kuat arus ke titik tertentunya, A-nya, ya. Diberikan persamaan B sama dengan mu 0I per 2 pi A. B-nya sama dengan induksi magnet atau kuat medan magnet Weber meter pangkat min 2. I-nya kuat arus listriknya ampere. Mu 0-nya ini sebuah konstanta, ya, 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber ampere min 1 meter pangkat min 1. A-nya adalah jarak titik dari kawat, ya, satuannya meter. Nanti kalau belum kita konversi, ya. Bagaimana kalau medan magnet sekitar kawat melingkar berarus listrik? Kebalikannya, ya. Di pusat lingkaran ini, ya. Kebalikannya. Kalau tadi di kawat lurus ini I, ini B-nya, sekarang kalau di kawat melingkar ibu jari adalah arah B-nya, empat jari yang lain adalah arah I-nya. Ya. Kita buat seperti ini, ya. Ini ibu jari arah B-nya, empat jari yang lain arah I-nya. Ya, I dan B adalah secara tegak lurus nanti. Diberikan persamaan B sama dengan mu 0I per 2A, ya. B-nya induksi magnet Weber meter pangkat min 2, I-nya kuat arus listrik ampere, mu 0-nya kita sudah tahu konstantanya 4 pi kali 10 pangkat min 7, A-nya adalah jari-jari lingkarannya, ya, meter, ya. Ini jari-jari lingkarannya, ini meter dia. Oke. Medan magnetik di sekitar kawat melingkar berarus listrik masih, ya. Di sumbu lingkaran, sekarang di sumbu. Kalau tadi di pusat di titik O, sekarang adalah sepanjang sumbunya. Ini, ya.
Ini kita punya A, ini punya R, ini punya X gitu ya. Ini hanya kita simpulkan seperti ini supaya sama dengan persamaannya. Ini B-nya, ya, ini R-nya. Maka B-nya sama dengan mu 0 I per 2A kali sin pangkat 3 theta, ya. Pangkat 3 theta. Ini variabel-variabelnya Anda sudah tahu. A-nya, maaf, A-nya adalah jari-jari lingkaran. X-nya jarak titik di sumbu lingkaran dari pusat lingkaran, ya. Ini titik P ini misalkan jaraknya dari titik pusat lingkaran ini yaitu X-nya. Maka R-nya kita bisa cari Pitagoras sama dengan akar X kuadrat plus A kuadrat. Medan magnet pada solenoida. Nah, di solenoida ini nanti ada dua, ada di pusat, ada di titik O dan ada di ujung-ujungnya, ya. Ibu jari kita pasang begini, maka arah ibu jari adalah arah medan magnetnya. 4 jari yang lain adalah arah I-nya. Ini gambar atas, ya. Kalau gambar bawah dia seperti ini, ya, seperti ini. Mu 0 I NI, ya, mu 0 NI gitu, atau mu 0 I N boleh, ya. Ini di pusat. Bagaimana kalau di ujung? Tinggal bagi 2 saja. Anda nggak usah hafalkan persamaan ini ditulis supaya tahu, ya. Tapi kalau di pusat sudah ketemu, di ujung tinggal dibagi 2. Misalkan di pusat 10 berarti di ujung 5 gitu, ya. Induksi magnetik I kuat arus listrik dalam ampere, mu 0-nya sebuah konstanta 4pi kali 10 pangkat min 7, N-nya adalah jumlah lilitan kawatnya. Ini yang melingkar-lingkar ini, ya. Ini lilitannya, ya, buah atau lilitannya. Oke. Medan magnet pada toroida, ya. Ini toroida, sebenarnya dia solenoida ditekuk gini jadi melingkar gitu, ya. Gitu, ini. Nah, ini I-nya, ini B-nya, ya. I-nya begini dia. Maka B-nya ibu jarinya gitu, ya. Persamaannya mu 0 NI, N-nya N kecil, ya. N-nya ini banyak lilitan persatuan panjang. Ya, kita tahu ketika melingkar begini kita luruskan dia merupakan sebuah keliling lingkaran, maka dia 2πa. Ya, hanya ini jari-jarinya. N-nya banyak lilitannya. Bisa yang atas mu 0 NI, ya, mu 0 N besar I per 2πa. B-nya induksi magnet, kita udah tahu. I-nya kuat arus listrik. Mu 0-nya kita sudah tahu 4pi kali 10 pangkat min 7, N-nya banyak lilitan kawat, buah atau lilitan, N-nya adalah banyak lilitan kawat persatuan panjang kawat. Ya, N-nya sama dengan N besar per 2πa. Ini keliling lingkarannya, ya. Keliling lingkaran ini. Ya. Sama dengan itu. Oke. Semoga dapat membantu. Ya, ini hanya teorinya gitu, ya, teorinya. Anda lebih bisa pahami ketika Anda nanti pegang atau lihat, perhatikan di sojanya, soal jawab, ya. Sekali lagi, bila video-video di channel ini bermanfaat bagi Anda, silakan Anda subscribe dan bagikan ke teman Anda biar teman Anda merasakan bagaimana mudahnya belajar. Terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.